Salim merangkul pundak keponakannya itu lalu berbicara hati-hati. Ibumu mengalami penderitaan yang sangat hebat ketika masih hidup. Sekarang dia telah pergi. Dia telah mengucapkan salam perpisahan pada rumah penderitaan ini. Dan pergi ke tempat yang lebih baik. Kau tidak bersamanya ketika dia pergi. Namun pikirannya bersamamu. Di akhir hayatnya dia merindukanmu sebagaimana dulu ayahmu merindukanmu. Majnun menarik napas panjang ke dalam perutnya lalu menahannya. Kemudian ia mulai mencakari wajahnya dengan kukunya yang tajam. Sambil menjerit seperti hantu, ia melompat berlari menuju tempat di mana ibunya dimakamkan, di sebelah ayahnya. Waktu terus berlalu, namun beban penderitaan yang ditanggung oleh perempuan tua itu tidak juga berkurang. Perlahan ia menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Baginya, rumahnya telah menjadi penjara seperti yang dikatakan Majnun kesayangannya. Hasratnya untuk hidup melemah. Hingga suatu malam, jiwanya menyelinap menembus kerangkeng penjara kehidupan dunia dan terbang jauh mendampingi suaminya yang telah berada di dunia lain. Sekali lagi, sang penunggang kuda yang megah melesat ke dalam gelanggang yang sangat luas di mana roda langit berputar. Lawannya yang berjubah perak, bintang-bintang, memuncak dan segera mundur tergesa-gesa ke arah barat. Air muka sang penakluk yang bersinar terlalu menakutkan bagi cawan kristal malam, yang kemudian gemetar hingga akhirnya pecah, menumpahkan anggurnya hingga mengubah langit menjadi lembayung dari ufuk ke ufuk. Dengan demikian datanglah sang fajar dan lahirlah sebuah hari baru. Majnun sedang duduk sendirian, jauh dari naungan persahabatan orang lain, menabuh sair-sair pujian pada genderang kesepiannya. Baginya tidak berpengaruh apakah itu siang atau malam. Seorang manusia dalam keadaan seperti dirinya tidak mencatat berlalunya waktu. Ia adalah orang asing bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia manusia. Ia tidak akan pernah tahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Jika pamannya yang datang untuk membawakannya makanan dan pakaian ganti tidak memberitahunya kabar itu. Salim merangkul pundak keponakannya itu lalu berbicara hati-hati. Ibumu mengalami penderitaan yang sangat hebat ketika masih hidup. Sekarang dia telah pergi. Dia telah mengucapkan salam perpisahan pada rumah penderitaan ini. Dan pergi ke tempat yang lebih baik. Kau tidak bersamanya ketika dia pergi. Namun pikirannya bersamamu. Di akhir hayatnya dia merindukanmu sebagaimana dulu ayahmu merindukanmu.
Majnun menarik napas panjang ke dalam perutnya lalu menahannya. Kemudian ia mulai mencakari wajahnya dengan kukunya yang tajam. Sambil menjerit seperti hantu, ia melompat berlari menuju tempat di mana ibunya dimakamkan, di sebelah ayahnya. Di sana ia membenamkan wajahnya ke dalam tanah tempat mereka berdua sedang berbaring, menanti hari di mana mereka akan ditanyai oleh para malaikat pada hari kiamat. Raungan Majnun membelah langit. Air matanya cukup membanjiri padang pasir dan membuatnya ditumbuhi tanaman. Namun ia menyadari apa yang kita semua ketahui. Tidak ada ratapan ataupun air mata yang dapat membawanya kembali apa yang telah diambil Tuhan. Orang-orang yang mendengar ratapan Majnun tidak kuat lagi menahan kesedihan mereka. Keluarga Majnun dan orang-orang dari kabilahnya segera datang ke sampingnya. Melihat Majnun dihancurkan oleh keputusasaan, hati mereka ikut bersimpati kepadanya. Terimalah rasa duka cita kami, kata mereka. Dukamu adalah duka kami, dan rumah kami adalah rumahmu. Kembalilah dan tinggallah bersama kami, karena disinilah kau berasal. Tinggallah bersama kami dan jangan kau pergi lagi. Majnun berusaha menjawab sambil terisak. Dengan suara yang lirih dia berterima kasih atas kebaikan hati mereka. Namun ia menolak tawaran mereka dan menjelaskan bahwa ia tidak lebih dari seorang tamu di sini. Tidak ada sesuatu dan tidak ada seorang pun yang dapat menahannya sekarang. Ini bukan lagi rumahnya. Keluarga dan teman-temannya telah menjadi asing baginya. Ia mengucapkan salam perpisahan pada mereka lalu kemudian memulai perjalanan pulangnya menuju pegunungan di mana teman-teman yang sesungguhnya hewan-hewannya menunggu. Hanya di pegununganlah terdapat tempat yang cukup lapang untuk menanggung penderitaan hatinya yang berat. Hanya di sanalah terdapat cakrawala yang cukup luas untuk memuat kepedihannya yang besar. Untuk sekilas saat yang berkilauan ia turun ke dunia manusia layaknya sebuah kilatan halilintar. Namun sekarang ia harus kembali, bagaikan awan badai yang digerakkan oleh angin gurun. Dan apakah kehidupan manusia itu? Selain sebuah kilatan halilintar di dalam kegelapan, ia tidak berarti apa-apa. Bahkan jika ia bertahan ribuan tahun, dibandingkan dengan keabadian, ia tidak lebih dari sebuah kedipan mata. Dari awal kehidupan selalu memikul segel kematian. Kehidupan dan kematian saling melekat bagaikan sepasang pencinta. Lebih dekat dari sepasang bayi kembar yang terlahir dengan badan yang saling terhimpit. Hai manusia, sampai kapan kau akan menarik terus gulungan benang wol di hadapanmu? Sampai kapan kau akan menolak melihat kenyataan? Setiap butir pasir menilai diri berdasarkan ukurannya sendiri.
mengambil panjang dan lebar dirinya sebagai satu-satunya ukuran untuk dunia. Namun di sebelah gunung ia bukan berarti apa-apa. Engkau tidak lain dari sebutir pasir. Seorang tawanan di dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Kau harus menjebol dinding penjaramu dan membebaskan diri. Kau harus membebaskan jiwamu dari dirimu dan dari seluruh manusia. Kau harus belajar bahwa apa yang kau anggap sebagai kenyataan adalah sama sekali tidak nyata. Dan bahwa kenyataan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ikutilah nasihat penulis ini. Jadilah seperti lilin dan bakarlah hartamu. Hanya dengan itu dunia yang sekarang adalah penguasamu akan menjadi budakmu. You are my sunrise. You are the daylight, hide in the shadows of my mind.